Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nina Rukadri Fitriani di Syiar Alauddin Podcast, podcast Islami masa kini. Nah teman-teman, sobat Syiar, kali ini kita kedatangan tamu yang hebat tentunya, dan menurut saya beliau adalah orang-orang yang besar. Bukan besar dalam tanda kutip ya teman-teman, tapi menurut saya prestasi yang besar begitu Ibu Bapak. Jadi di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Tahir selaku Ketua Jurusan dari Bimbingan Konseling Islam Sunan Ampel, UIN Sunan Ampel, dan Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Alauddin Makassar. Nah teman-teman, kita mau tahu dulu nih, apa sih BKI itu Pak, dan bagaimana BPI juga Ibu? Mungkin dari Pak Muhammad Tahir dulu nih, apa sih, bagaimana BKI itu? Ya, baik, terima kasih. Kalau dari segi sejarah sih, dulu tahun 90-an, sebelum tahun 2000, itu ada jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Kemudian ada perkembangan waktu, itu ada ada penerjemahan menjadi bimbingan konseling, ada pilihan. Lalu Surabaya saat itu mencoba berubah ke bimbingan konseling Islam, tapi ada keputusan dari Kemenak untuk BPI lagi. Nah, ada beberapa di antaranya Surabaya, karena terlanjur dikenalnya bimbingan konseling, akhirnya tetap. Sedangkan misalnya ada sahabat kita di Makassar menggunakan BPI lagi. Sebenarnya kita adalah satu keluarga lahir awalnya. Jadi kalau saya sebut, kita ya sama dalam tanda kutip, kita ini satu jurusan yang juga membantu orang lain tumbuh lebih baik, membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Hanya kita menggunakan kata kuncinya konseling, di sini menggunakan kata kuncinya penyuluhan. Kalau dari Ibu? Ya, kalau BPI UIN Alauddin Makassar awalnya itu juga namanya BPM, ya, Bimbingan Penyuluhan Masyarakat. Kemudian lambat laun beralih lagi menjadi BPAI, Bimbingan Penyuluhan Agama Islam. Nanti pada tahun 1999 berubah menjadi BPI. Ya, sebenarnya kami juga dulu pernah mengusul untuk merubah status ya BKI, tapi tidak diterima waktu itu, karena harus juga seperti ya SK Kementerian Agama kan, yang statusnya dari BPI harus tetap BPI, yang dari BKI tetap BKI. Jadi sampai sekarang tetap kita memakai nama BPI. Pikir begitu deh. Ya, untuk sebelum kita lebih lanjut, host lupa nih Pak Bu tanya apa kabar. Aduh, ini kelupaan. Baik ya. Senang di sini. Iya, senang. Kita juga senang bisa menerima Bapak dan tamu-tamu yang lainnya. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik sekali, dan kita harus menyambut tamu kita supaya tetap fresh ya. Ya, jadi kita lanjut ya Pak Bu ya. Tadi sempat kebalik gini konsepnya. Nah, untuk ini lebih lanjut lagi tentang program program kerja dari Prodi BKI dan BPI. Kita mau sama-sama untuk informasi juga untuk Sobat Syiar, bagaimana program kerja dari BKI Sunan Ampel sendiri dan bagaimana program kerja dari BPI UIN Alauddin sendiri. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita ada tentu program-program yang menyentuh dosen. Kalau dosen itu ya ada juga yang kegiatan atau program yang juga menyentuh mahasiswa. Kalau ke dosen ya biasanya urusannya adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Tapi kalau mahasiswa kan ya seperti pengembangan minat dan bakat mereka. Nah, kalau misalnya di Surabaya kita ada yang namanya komunitas mahasiswa itu art terapi seni, kemudian ada BBN, Bakti BKI untuk negeri, yang kira-kira anak-anak jadi motivator. Ada juga misalnya pedal BKI peduli alam. Jadi di prodi itu ada beberapa yang kita kembangkan, anak-anak kita dorong ke sana. Dan ada satu program yang menurut kami lumayan menyentuh masyarakat, itu adalah klinik konseling Islam. Yang itu kita buka memang konselinya atau kliennya itu mahasiswa se-UIN bisa, kemudian atau masyarakat umum bisa. Jadi itu diantara program kita untuk yang ke mahasiswa lah ya, dan ke masyarakat. Kalau ke dosen saya kira umum lah seperti itu. Kalau dari Ibu, kita mau dengar juga. Iya.
Kalau dari BPI UIN Alauddin ini beberapa pengembangan yang dilakukan oleh untuk dosen-dosen ya, ada beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan keilmuan dosen itu sendiri. Seminar ini biasa kita lakukan. Kemudian kalau untuk mahasiswa di sini adalah ada SAN, di sini ada didirikan SAN, Sekolah Anti Narkoba. Ya, jadi itu untuk mahasiswa. Kemudian pengembangan beberapa praktikum ya, seperti kemarin baru-baru dilaksanakan itu adalah terapi bekam, terapi bekam dan terapi sholat. Kemudian di sini kan ada beberapa ada klinik konseling ya. Jadi ini salah satu media yang bisa digunakan anak-anak kami untuk melatih praktek konseling itu sendiri. Jadi memang di untuk mahasiswa itu ada SAN, Sekolah Anti Narkoba. Itu yang favorit itu di masyarakat. Dan ini dihadiri oleh sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau misalnya nih Pak, Ibu Rahmatia dari program Kajur dari Prodi BPI mau meniru dari programnya Bapak, apakah ini nanti kita kena copyright nih? Atau gimana? Iya, kalau kita nih copy live aja lah. Copy live. Kita copy live aja, sesama saudara. Ayolah, mana yang baik pakai saja, nggak masalah. Jadi kalau saya menganut copy live lah, beberapa itu ya, itu boleh. Kalau tidak masalah nanti ke depan Pak ya, karena ini kan sekarang MBKM, ya kan boleh kan kolaborasi nanti. Iya, sangat berharap lah. Kita kan pakai Zoom atau Gmeet kan bisa lah gitu. Meskipun jauh tetap dihadir. Iya ya Bu. Nah kemudian sobat-sobat Syiar juga mau tahu ini kegiatan yang menonjol dari jurusan BKI dan BPI. Apa sih kegiatan mahasiswa yang menonjol, yang menarik gitu? Ya baik, kalau di Surabaya itu memang yang sudah berjalan beberapa tahun ini ada namanya Youth Motivation lomba motivasi untuk anak alia dan sebagainya. Ya harapannya mereka menjadi mengenal kita untuk kuliah di kita. Jadi Youth Motivation Competition. Jadi itu sudah 3 tahun ini diikuti oleh mereka. Itu diantaranya akhirnya kan panitia juga harus tampil memotivasi. Terus yang kedua adalah ada calon-calon mahasiswa kita untuk bisa datang ke prodi kita gitu. Jadi salah satu ini ya pengembangan SDM juga di BKI. Kalau dari Ibu? Iya. Seperti tadi yang saya katakan ya, salah satu yang menonjol di kegiatan mahasiswa adalah Sekolah Anti Narkoba. Sama tadi ya, salah satu untuk menarik adik-adik ya untuk kuliah di BPI itu karena dihadirkan dari beberapa sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian ini ke depan kita ini berharap sesuai dengan kurikulum baru yang digunakan di BPI ini, ada nanti kita praktikum media BPI. Makanya kita ini berharap semua media yang ada di fakultas ini kita bisa jadikan sarana pembelajaran untuk mahasiswa BPI. Jadi ini juga sekaligus masuk di pengembangan SDM di masing-masing. Kemudian apa pengalaman-pengalaman Bapak tentang selama menjabat sebagai ketua jurusan BKI dan apa yang sangat tersimpan di memori Bapak dan Ibu tentang program kerja yang selama ini saya lakukan yang paling menarik itu ini? Iya, sebenarnya yang menarik pasti banyak lah. Di sini juga pasti yang menarik banyak. Jadi salah satunya adalah kalau hari-hari ini kita kepingin mendorong mahasiswa kita nulis kan. Jadi sudah mulai nulis di jurnal lah gitu ya. Kapan itu di semester kemarin mata kuliah bahasa Indonesia bahkan, tapi kan selain mata kuliah bahasa Indonesia mereka juga ada mata kuliah konseling. Kita harapkan mereka nulis di jurnal dan mahasiswa berdua bertiga nulis dan ada yang tembus masuk di jurnal Sinta 6 begitu. Nah kebahagiaan kita itu adalah ketika mahasiswa yang dalam tanda kutip kita paksa gitu kan, tapi berhasil juga gitu kan. Awalnya kita sudahlah pokoknya maksa, kasihan juga sebenarnya, tapi akhirnya mereka berhasil lah, senangnya itu di situ. Kalau dari Ibu?
Iya, terkait dengan pengembangan mahasiswa ini kemarin kita melaksanakan kegiatan PKTI ya. Ini juga untuk mendorong mahasiswa itu supaya rajin menulis juga ya, penelitian. Dan ini terkait juga dengan penyelesaian tugas akhir daripada mahasiswa itu sendiri. Kemarin juga ada kegiatan dari mahasiswa itu bala konseling. Nah di sini kan namanya bahasa Makassar ya, bala konseling, rumah konseling. Ya, itu juga sangat menarik untuk kegiatan mahasiswa, dan ini bergabung dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat anak-anak melaksanakan kegiatan itu. Kalau di bala konseling Bu khusus untuk mahasiswa. Iya. Berarti seperti yang dikatakan tadi. Klinik konseling. Ini BKI klinik konseling dan bala konseling dari BPI. Iya. Bala konseling. Iya. Kemudian tadi yang dijelaskan dari Pak Thohir nih tentang ini mahasiswa yang dipaksa. Nah itu kan salah satu kendala juga. Bagaimana? Apakah hanya itu kendala-kendala yang pasti banyak dong Pak. Mungkin bisa dicerita sedikit dan bagaimana penyelesaiannya dari Ibu juga tentunya, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi. Mahasiswa sekarang itu kan mahasiswa milenial, mahasiswa rebahan gitu ya. Apalagi ditambah pandemi gitu kan, semakin nggak keluar rumah kan semakin baik kemarin itu. Jadi semakin banyak rebahannya, semakin baik pada masa pandemi. Lah, tapi kan kebablasan tuh. Jadi susah menggerakkan mereka. Ya makanya pemaksaan itu diantaranya ya untuk mengembalikan mereka bangunlah begitu. Jadi tentu ada di antara mereka itu yang akhirnya lemot banget lah gitu kan. Nah, kitanya ini yang akhirnya harus kuat-kuatan. Mereka lemot, kita harus terus mendorong gitu kan. Kalau kitanya ikut lemot, kasihan mereka gitu. Kalau dari Ibu, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi? Iya. Kalau kendala yang dihadapi saya kira luar biasa ya. Kita yang dari jurusan ini menghadapi mahasiswa itu berat sekali. Apalagi yang tahap penyelesaian akhir ya. Ya mereka harus diketok-ketok ya. Diketok-ketok ya. Ya tanda petik ya. Diketok-ketok baru mereka bisa bergerak. Ya. Banyak seperti itu. Dan akhirnya ya mereka setelah seperti itu diketok-ketok ya baru mereka bangkit ya untuk menyelesaikan studinya. Kalau dalam proses pembelajaran saya kira hampir setiap dosen itu menghadapi hambatan-hambatan ya, bukan hanya sebagai jurusan tapi sebagai dosen ya. Kenapa? Karena dalam perkuliahan itu apalagi di masa pandemik Pak ya, online ini terkadang itu biasanya mahasiswa itu cuma mengisi daftar hadir ya, mengisi daftar hadir, kemudian mereka tidak tahu apakah masih ada di depan kamera, di depan zoom-nya atau tidak, ya kan? Bahkan ada yang tertangkap kamera itu dia sedang tidur di depan laptopnya. Ya, jadi itu semua kendala yang bisa kita hadapi selama dalam perkuliahan masa online ini ya, masa pandemik ini. Jadi luar biasa. Di samping itu juga jaringan ya. Ini kendala yang besar ini, jaringan ini. Terkadang anak-anak mahasiswa yang di daerah itu susah sekali menjangkau ya. Tuh. Ya saya kira itu ya hambatan-hambatannya dalam perkuliahan. Ya. Jadi rata-rata hambatan dari kedua dosen kita ini adalah karena adanya mahasiswa yang terjebak di zona nyaman ya Pak Bu ya. Aduh, terjebak di zona nyaman. Jadi versi dosen ngomongnya hambatannya mahasiswa. Kalau mahasiswa jangan versinya dosen ya. Nah, untuk teman-teman Sobat Syiar nih, ayolah keluar dari zona nyaman, temukan pintunya, kemudian kita bangkit sama-sama, jangan sampai kita ini dibangunkan sama dosen. Ya, kemudian ini juga Bu, apa harapan-harapannya ke depan dan harapan-harapan ke depan untuk program studi BKI sendiri dan BPI itu dari gimana Bu? Dari Ibu dulu, ladies first nih. Barangkali tamu dulu. Kenangan tamu dulu lah. Dan memang kalau di Surabaya, karena kita kan di Fakultas Dakwah, akhirnya profil lulusan kita itu ya selain jadi konselor Islam, tentu ada motivator. Jadi kita karena di Fakultas Dakwah, jadi salah satu profilnya adalah motivator. Dan ke depan kan kita bisa menjadi motivator baik di media sosial dan sebagainya, di YouTube dan sebagainya, atau langsung secara live kan. Jadi kajian tentang bimbingan konseling Islam bagi semuanya masih akan punya punya prospek cerah ke depan, karena
ke depan nggak mungkin orang itu baik-baik saja gitu kan, akan selalu ada tantangan, dan betul. Kehadiran Anda sebagai konselor akan dibutuhkan gitu. Konselor, kalau konselor dan motivator sama nggak Pak? Menyatu aja. Menyatu. Kalau dari Ibu? Iya, harapan-harapan BPI ke depan saya kira sama dengan ini, karena satu rumah, satu wadah. Saya kira kita ini juga berharap mahasiswa BPI itu bisa menjadi profesional di bidang mereka. Dan saya harap ini, saya kira ini BPI selalu ditunggu di tengah-tengah masyarakat. Ya, kenapa? Karena semakin hari kan semakin banyak yang sakit ya, semakin banyak yang sakit. Jadi butuh memang konseling, butuh penyuluhan bagi masyarakat sehingga mereka bisa terbebas dari penyakit, khususnya penyakit masyarakat, Pak ya. Ya, mungkin kita harus berpisah sampai di sini, Pak. Tapi maksudnya berpisah hanya depan kamera. Tapi meskipun nanti Bapak kembali ke Surabaya kan, meskipun jauh tetap ini berkomunikasi dengan dosen-dosen yang ada di FDK-nya. Dekat di WA ya. Iya. Di mata dekat di WA. Dekat di WA, betul sekali, dekat di WA. Kemudian mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Pak dan Ibu. Iya, baik. Pertama adalah kesan kami ketika ke UIN Alauddin Makassar ya. Alhamdulillah masuk kampus, karena kampus kalau di Jawa itu kan tidak seluas di sini ya. Di sini suasana adem, banyak pohonan, jadi kayak nyaman saja di dalam. Itu suasananya. Baru ketemu orang-orangnya renyah gitu ya. Orang-orangnya kan renyah ya kalau di sini itu ya. Jadi karena renyah atau crispy gitu, jadi kita ya lengkap lah, adem di alamnya gitu kan. Orang-orangnya renyah. Itu kesan saya. Kalau pesannya sih ke Surabaya lah gitu. Bisa lah Bu ya. Ya, kalau dari Ibu? Dengan adanya tamu dari UIN Sunan Ampel ini, alhamdulillah semakin menambah pengalaman kita di sini, silaturahmi juga ya. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan ada nanti timbal balik ya. Dan juga nanti BPI UIN Alauddin bisa juga berkunjung ke UIN Sunan Ampel, insya Allah. Oke. Ya, mungkin teman-teman Sobat Syiar, itu tadi perbincangan kita mengenai bagaimana BKI itu sendiri dan bagaimana BPI itu sendiri juga. Nah, teman-teman tentunya jangan lupa follow akun IG Syiar Alauddin TV _ dan mungkin ada IG-nya Pak yang ingin bisa promosi juga. Tohir Winsa. Kalau dari Ibu mungkin ada IG juga. Oke, dan juga jangan lupa subscribe, like, and share, komen juga tentunya di channel YouTube kita Syiar Alauddin TV. Syiar Alauddin TV ya teman-teman Sobat Syiar, jangan lupa. Dan terima kasih Pak, Bu atas waktunya karena mau mengunjungi studio kami dan juga mau berbincang-bincang, tentunya membagi pengalaman, membagi ilmu juga bersama kami. Nah, baik, sekian. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.